Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau mereview, membandingkan ketiga produk yang udah aku coba selama beberapa hari ini. Mungkin sekitar 5 hari atau seminggu, aku lupa. Yang pasti aku udah coba 3 produk ini, jadi aku udah langsung tahu apa perbedaannya. Sesuai judulnya, kalian pasti tahu produk apa yang mau aku bandingin di video kali ini. Nah, di sini aku udah ada 3 produk. Ini dari sunscreen Azarin, ini yang biru, yang Hydra Suit Sunscreen Gel, emang agak panjang nama-namanya. Ini udah aku potong karena kalian pasti relate juga gak sih kayak aku. Ternyata masih menyisakan banyak produk di dalamnya. Ya lumayan untuk berhemat. Nah terus di sini aku udah ada saudaranya yang lain. Ini yang warna orange. Yang orange ini dia Hydra Max Sunscreen Serum. Di sini perbedaannya selain warna dan motifnya sama sih. Formulanya pun juga beda. Jadi untuk yang biru ini aku masih formula lama. Jadi harusnya yang baru itu yang Blue Light Protection. Tapi aku di sini masih organic sunscreen. Terus yang Hydra Max ini perbedaannya adalah lebih extra moist and glow. Jadi di sini juga ada tulisan Hydra Maxi. Jadi yang pasti dia juga mengandung vitamin C di dalam produknya. Nah, next untuk yang produk ketiga, ini aku udah pakai juga karena aku pakainya selang-seling dan kebetulan aku cocok semua pakai produk ini. Jadi lebih cepet buat aku tahu hasilnya gitu. Oke, jadi yang pertama di sini aku mau jelasin yang Hydra Max dulu. Biar gampang karena namanya mereka ini panjang-panjang, jadi aku akan nyebutnya sesuai warnanya mereka. Yang Hydra Max ini aku akan bilang dia si orange, kalau yang si saudara yang satu lagi si biru, dan yang satunya lagi lebih gampang tone up mineral. Nah, untuk yang si Hydra Max ini aku mau jelasin visualnya dulu seperti yang kalian lihat. Motifnya masih sama kayak saudaranya si biru. Cuma bedanya di sini untuk si orange ini dia SPF-nya 50 PA+++, dan di sini tercantumnya sunscreen serum. Jadi nggak cuma mengandung protection, tapi dia juga bisa untuk level up ke skincare juga. Nah, ini harganya 65.000, ini 40 ml. Kayaknya dia nggak sama kayak yang si biru. Kalau yang si biru ini dia itu 50 ml, sedangkan si orange ini dia 40 ml. Harganya 65. Nah, ini harganya lupa aku 60 juga apa ya. Nah, perbedaan yang ketara banget di sini sesuai namanya juga Hydra Maxi, yang pasti dia mengandung vitamin C. Di sini mengandung ascorbic acid. Jadi fungsinya untuk mencerahkan dan menyamarkan noda hitam. Terus dia juga mengandung vitamin E. Dia ini untuk memperkuat skin barrier kulit, melawan radikal bebas, dan memperlambat penuaan dini. Terus dia juga mengandung ectoin. Di sini bahan aktif yang merawat kulit dengan memberikan perlindungan dari sinar matahari dengan cara stabilkan protein dan struktur seluler lainnya. Nah, ectoin tadi juga berfungsi untuk menghidrasi kulit. Nah, selain itu dia juga mengandung hyaluron 11 multi-complex yang fungsinya untuk melembabkan kulit. Dan nggak cuma itu, dia juga mengandung blue light protection plus brightening. Tuh, dia nggak cuma melindungi kita dari paparan sinar matahari, tapi dia juga bisa berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah seperti yang aku sebutin tadi, karena dia juga udah mengandung vitamin C. Nah, itu dia juga mengandung blue light protection seperti yang kita tahu, nggak cuma UVA dan UVB yang berbahaya buat kulit kita, tapi juga blue light yang bisa menyebabkan timbulnya penuaan dini. Jadi blue light protection ini juga berfungsi untuk anti-aging juga. Nah, si orange ini juga sama kayak produk sunscreennya Azarin yang lain, dia ini 0% alkohol dan fragrance. Nah, untuk tekstur dan wanginya ini aku mau kasih lihat ke kalian. Menurutku dia ini agak thick gitu gak sih? Coba deh aku bandingin. Nah, ini perbedaannya. Untuk yang kanan itu si biru atau si Hydra Suit Gel. Kalau yang kiri itu Hydra Maxi Sunscreen Serum. Jadi kelihatan banget kan ketara. Untuk yang kanan itu agak keruh warna putihnya, sedangkan untuk yang kiri itu bener-bener kayak yang thick putih cream gitu. Nah, untuk wanginya ini emang bener-bener unscented banget sesuai klaimnya. Emang bener-bener nggak ada fragrance, jadi aman. Misal kalau kalian sensitif dengan yang namanya fragrance, atau mungkin kalian ibu hamil nggak kuat sama wangi parfum apapun, ini bisa banget dipakai daily karena ini unscented sesuai klaimnya. Dan menurutku teksturnya pun untuk yang si orange dia itu lebih gampang di spread dan diratain menurut aku ya. Kalau si biru itu dia meskipun udah di spread, terus misal aku agak telat ratainnya, dia tuh jadi ngegumpal di beberapa area wajah. Sedangkan untuk yang orange dia itu nggak ada gumpalan gitu loh. Jadi meskipun aku agak telat ratain, dia nggak ada drama ngegumpal gitu. Dan hasil finishnya pun juga nggak se-matte si biru karena memang hasilnya
hasilnya itu emang agak semi dewy gitu loh, tapi nggak yang basah becek kayak chemical sunscreen pada umumnya ya, yang bener-bener becek basah yang sampai harus dipakein powder tuh enggak. Ya, hasilnya mungkin lebih ke satin kali ya, jadi emang hasilnya itu semi dewy gitu loh, tapi nggak yang basah banget. Nah, jadi untuk pakai yang si orange ini, ya hasilnya nggak yang basah banget, nggak yang kilang kelihatan glowy yang sampai mantul gitu, jadi aman meskipun aku nggak pakai powder setelahnya. Dan karena dia ini nggak ada tone up-nya, jadi yang pasti dia nggak akan merubah skin tone warna kulit wajah. Nah, karena si orange ini termasuk dalam chemical sunscreen, jadi nggak heran dia nggak ada white cast. Dan yang paling aku suka emang nggak bikin perih di mata, jadi drama pakai sunscreen itu nggak ada. Emang ini ciri khasnya Azarin ya, memang sangat cocok dipakai buat kita yang drama sama yang namanya pakai sunscreen setiap hari. Ini bener-bener cocok banget dipakai buat daily. Nah, meskipun dia nggak ada efek tone up-nya, aku udah pakai ini sampai di siang hari sampai sore itu nggak ada efek yang semakin bikin kusem. Jadi ini aman, walaupun aku nggak pakai bedak setelahnya, dia nggak ada efek bikin kusem gitu. Terus dia nggak bikin aku yang kering juga, dan nggak bikin yang berminyak banget. Ini juga aman dipakai untuk semua jenis kulit. Nah, terus next masuk produk yang kedua. Ini ada Tone Up Mineral Sunscreen Serum. Sini juga mengandung blue light protection, dan yang menariknya di sini tercantum physical sunscreen. Aku agak nggak ngeh ternyata dia itu masuknya physical sunscreen. Kenapa? Karena experience-nya itu jujur enak banget. Meskipun dia physical sunscreen, tapi dia itu tidak menunjukkan ciri-ciri kalau dia itu physical. Jadi experience selama aku pakai si Tone Up Mineral ini tuh jadi kayak rasanya pakai chemical sunscreen, cuma emang ada efek tone up-nya. Nah, bentukannya dia kayak gini, ada dapat box ya. Kalau yang si orange aku beli dia langsung telanjang gini aja, nggak dapet box gitu. Entahlah apa yang membedakan. Nah, untuk si Tone Up Mineral ini memang harganya lebih mahal, 75.000, dia ini 27 ml. Di sini juga mengklaim 0% alkohol, 0% fragrance, natural finish, dermatology tested, ringan, nggak lengket, dan cepat meresap. Ya, aku setuju banget. Di sini juga ada blue light protection, jadi bisa buat anti-aging juga. Nah, bahan kandungan yang ada pada Tone Up Mineral ini agak beda dari saudaranya yang lain. Kalau si Tone Up ini, dia ini mengandung Oseltec, bener nggak sih bacanya? Oseltec, dia ini bahan aktif yang bisa menenangkan, meredakan stres pada kulit. Jadi adanya perubahan lingkungan yang ekstrim. Dia juga mengandung squalene, ya ini fungsinya untuk melindungi skin barrier kulit, anti-inflamasi dan anti-komedogenik. Dia juga mengandung ceramide 3, fungsinya sudah pasti untuk mengunci kelembapan dan memperbaiki skin barrier. Dia juga mengandung argyroline peptide untuk mengurangi kerutan dan menghaluskan kulit. Jadi dia nggak cuma untuk protection, tapi dia juga bisa untuk make up juga karena dia tone up. Nah, untuk tekstur dan wanginya ini emang agak beda dari yang si orange tadi. Nah, karena dia nih Tone Up Mineral, jadi memang agak thick gitu. Nih, dia agak ngekrim gitu. Dia kayak gini kalau di spread dan diratain, ini tuh cepet banget nyerapnya ya. Dan dia ini menyesuaikan skin tone kulit kita, jadi nggak akan ada efek bikin abu-abu. Jadi sesuai klaimnya juga akan memberikan efek natural finish, dan hasilnya itu nggak yang bikin matte, kering banget, dan nggak yang basah becek juga. Dia akan memberikan efek glossy, tapi glossy-nya tuh lebih yang cakep natural gitu loh tuh. Dia menyesuaikan sama kulit aku kan. Jadi ini perbedaannya, yang kiri ini udah aku pakein Tone Up Mineral, yang kanan nih aku masih kosongan nggak pakai apapun. Dan yang paling aku suka untuk si Tone Up Mineral ini, meskipun dia ini mengklaim kalau 0% fragrance, tapi menurutku ini masih ada scent, masih ada wanginya gitu loh. Jadi nggak unscented, nggak yang pure unscented gitu. Ini masih ada wangi-wangi khas Azarin mungkin, karena ini wanginya agak familiar. Justru aku suka wanginya sih, karena wanginya itu kayak vanilla es krim yang baru dibuka dari wadahnya gitu loh. Ininya rich cream gitu. Jadi mungkin beberapa dari kalian kalau yang bener-bener menghindari dari adanya parfum, mungkin kalian kurang cocok pakai ini, karena jujur ini masih ada wanginya meskipun dia 0% fragrance. Hasilnya pun nggak yang glowing banget kan. Jadi dia masih ada efek mencerahkan, tapi nggak yang matte bikin kering banget gitu. Terus dia nggak yang lengkileng minyak banget. Jadi bener-bener enak banget dipakai buat seharian. Efeknya pun nggak abu-abu, jadi sangat bisa untuk menghemat waktu. Aku nggak perlu memasukkan step kayak bedak di daily rutin pagi aku. Nah, karena si Tone Up Mineral ini termasuk ke dalam physical sunscreen, jadi kita nggak perlu nunggu 15 menit untuk bahan aktifnya itu benar-benar efektif melindungi kita dari sinar UV. Jadi apa perbedaan dari ketiga produk ini? Gampangannya adalah yang paling ketara tentunya wadahnya.
Dan yang pasti formulanya ini juga beda-beda. Nah, formulanya beda, tujuannya pun juga pasti masing-masing punya kelebihannya sendiri. Kayak misal si tone up mineral ini, jadi dia fungsinya untuk protection sekaligus buat make up, bisa untuk melembabkan kulit wajah juga. Nah, untuk si orange ini dia nggak cuma buat protection juga, tapi bisa untuk skincare. Nah, meskipun si orange ini untuk semua jenis kulit, menyarankan produk ini untuk kalian yang punya jenis kulit normal dan kering. Nah, sedangkan untuk yang si biru ini, aku nggak perlu kasih review lagi karena pasti kalian udah jelas banget, udah pada tau lah ya ini kayak gimana. Cenderung merekomendasikan untuk si biru ini untuk kalian yang punya jenis kulit normal dan berminyak. Nah, jujur experience dari semua produk tadi itu gak ada yang gak bagus. Jadi emang bener-bener nyaman waktu diaplikasiin maupun setelah beberapa jam after pemakaian. Sesuai dengan jargonnya juga, ini sunscreen dibuat untuk kita yang sunscreen haters. Jadi kalau misalnya kalian capek sama yang namanya drama pakai sunscreen yang bikin perih di mata, atau yang peeling, atau yang bikin kusam, kalian bisa cobain produk-produk ini karena jujur ini recommended banget buat dimasukin ke dalam rutin kalian setiap hari. Jadi nggak ada alasan buat nggak nyobain produk sunscreen dari si Azarin ini. Dan obviously produk ini dapat bintang 5 dari aku. Cukup sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau mau. Dadah!